Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Universitas Telkom jurusan D3 Manajemen Pemasaran akan menjelaskan tentang pengaruh harga dan kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian konsumen Gojek. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Ahmad Nizami Ashkari, yang kedua Diah Yasmin Herlambang, yang ketiga Putri Hana Hidayah, yang keempat Adila Hurianti. Di sini yang pertama kita akan menjelaskan abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan yang terakhir kesimpulan. Saya sendiri Putri Hana Hidayah akan menjelaskan abstrak. Harga adalah sistem manajemen perusahaan yang akan menentukan harga dasar yang tepat untuk produk atau layanan dan juga perlu menentukan strategi yang berkaitan dengan diskon, pembayaran biaya pengiriman, dan berbagai variabel terkait. Sedangkan merek terpercaya adalah kemampuan keandalan merek berdasarkan kepercayaan konsumen bahwa produk tersebut mampu memenuhi nilai yang dijanjikan dan nilai merek berdasarkan keyakinan konsumen bahwa merek tersebut dapat memprioritaskan kepentingan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah harga dan pengaruh merek yang dipercaya pada keputusan pembelian konsumen Gojek. Peneliti ingin mengetahui seberapa besar variabel-variabel ini mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya, pendahuluan. Gojek adalah layanan transportasi ojek berbasis aplikasi. Gojek hadir dengan beberapa fitur layanan yang berinovasi dan beragam. Keunggulan utama yang dimiliki Gojek adalah aplikasinya. Walaupun penggunaan teknologi ini masih baru, Gojek memiliki pesaing yang mengancam eksistensinya, yakni GrabBike, Uber, dan Gojek. Harga memang sangat sensitif bagi konsumen untuk mengambil keputusan membeli atau tidaknya suatu produk atau jasa. Sedangkan dari segi kepercayaan, Gojek memiliki pelayanan yang lebih unggul dari pesaingnya. Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan harga dan kepercayaan merek, dengan tujuan untuk mengetahui apakah faktor harga dan kepercayaan merek brand touch ini berpengaruh pada keputusan pembelian konsumen untuk menggunakan Gojek. Perkenalkan, nama saya Diah Yasmin. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitiannya itu menggunakan metode desain riset kausal dengan jenis data-data primer. Kemudian ada metode lainnya, yaitu pertama uji validitas dan reliabilitas, kedua uji normalitas, ketiga analisis regresi linier berganda, keempat uji parsial atau uji T, kelima uji simulasi atau uji F. Kemudian saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas, yaitu uji validitas hasil dari 3 tabel tersebut yaitu menunjukkan bahwa hasil uji validitas menyatakan setiap butir pertanyaan valid karena memenuhi persyaratan R hitung lebih besar R tabel sehingga semua item pernyataan dapat digunakan dalam penelitian. Kemudian di uji reliabilitas pada tabel 4 itu hasil uji reliabilitas harga, yaitu tabel tersebut menunjukkan nilai atau skor Cronbach alpha dari variabel harga sebesar 0,76773 lebih besar dari 0,60 atau nilai alpha, sehingga variabel harga dapat dikatakan reliable dengan tingkat hubungan korelasi kuat dan data dapat dipercaya. Dalam arti bahwa pertanyaan pada kuesioner tersebut jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Sedangkan dalam tabel 5, hasil uji reliabilitas kepercayaan merek, tabel tersebut menunjukkan nilai atau skor Cronbach alpha dari variabel kepercayaan merek sebesar 0,747 lebih besar dari 0,60 atau nilai alpha, sehingga variabel harga dapat dikatakan reliable dengan tingkat hubungan korelasi kuat dan data dapat dipercaya. Dalam arti bahwa pertanyaan pada kuesioner tersebut
jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Sedangkan tabel 6, uji reliabilitas keputusan pembelian. Tabel tersebut menunjukkan nilai atau skor alpha Cronbach dari variabel keputusan pembelian sebesar 0,769 lebih besar dari 0,60 atau nilai alpha, sehingga variabel nilai yang dipersepsikan dapat dikatakan reliable dengan tingkat hubungan korelasi cukup tinggi. Reliabilitas data masih dapat dipercaya dalam arti bahwa pertanyaan pada kuesioner keputusan pembelian tersebut jawaban responden konsisten dari waktu ke waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya, saya Adila Huryanti akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, seperti tabel yang ada di PowerPoint tersebut. Hasil uji normalitas adalah normal karena dari data sudah menyatakan bahwa hasil uji kenormalan dikatakan normal. Nah, berikutnya adalah analisis regresi linear berganda. Setelah pertanyaan-pertanyaan diuji validitas dan reliabilitasnya serta kenormalan datanya, maka selanjutnya dilakukan uji untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y. Pertama di sana ada tabel model Sumari. Hubungan antara harga kepercayaan dengan keputusan pembelian sebesar 0,708 termasuk kategori hubungan kuat. Besarnya R-square 0,501, koefisien diterima untuk menghitung banyaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya nilai R-square antara 0 sampai 1 berarti semakin kecil R-square maka hubungan kedua variabel semakin lemah. Sebaliknya semakin besar R-square maka hubungan kedua variabel semakin kuat. Kedua ada uji parsial atau uji T. Menurut Ghazali, uji statistik atau uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian uji T tersebut dilakukan dengan kriteria hasil T hitung besar dari T tabel. Maka uji T dapat diterima. Hasil perhitungan uji parsial atau uji T adalah seperti yang ada dalam tabel berikut. Berdasarkan analisis peroleh T hitung X1 sama dengan 4,283 dan X2 4,400 dengan T tabel sebesar 1,98. Maka secara parsial variabel X dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y dengan T hitung besar daripada T tabel. Nah, selanjutnya ada uji simultan atau uji F. Hasil perhitungan uji simultan atau uji F adalah seperti yang ada dalam tabel berikut. Nah, ini adalah tabel ANOVA. Hasil dari uji ANOVA didapatkan nilai F sebesar 48,716, sedangkan F tabel dengan menggunakan F tabel derajat bebas residu di F yaitu 67 sebagai penyebut dan di F regisnya yaitu 2. Karena F hitung 48,716 besar dari F tabel 3,94, maka H1 diterima. Berdasarkan signifikan terlihat kolom sig yaitu 0,000 itu berarti probabilitas 0,000 kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak. Dengan H1 diterima, maka ada hubungan antara harga dan kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian karena mempunyai hubungan kecocokan atau kesesuaian model pemakai regresi linear berganda. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat diberi kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara harga dan kepercayaan merek terdapat keputusan pembelian jasa Gojek.
Hal ini dapat dilihat dari hasil uji ANOVA didapatkan nilai F sebesar 48,719 dengan F tabel 3,94. Sedangkan F hitung 48,719 besar dari F tabel 3,94, maka H1 diterima. Berdasarkan signifikansi terlihat kolom sig yaitu 0,000, itu berarti probabilitas 0,000 kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Dengan H1 diterima artinya bahwa harga dan kepercayaan merek ada pengaruh terhadap keputusan pembelian.